Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Kaum muslimin, para jamaah dimanapun anda berada, yang selalu saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur anda semuanya, memudahkan segala urusannya, memberikan solusi dari segala permasalahan anda. Anda yang punya anak, saya doakan semoga anak anda menjadi anak yang soleh solehah. Anda yang punya usaha, saya doakan semoga usahanya maju, sukses. Anda yang jualan, saya doakan semoga jualannya laris manis, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi tentang sebuah amalan yang sangat mustajab. Amalan ini apabila Anda lakukan liqadha'il hajati tuqda biiznillahi ta'ala. Ini untuk hajat-hajat besar atau hajat-hajat yang mendesak, tuqda biiznillahi ta'ala, maka Allah akan mengabulkan hajat-hajat Anda dengan izin Allah. Amalan ini terdapat dalam kitab An-Nujumuz Zahirah li Salik Thariqil Akhirah yang ditulis oleh Al-Alama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit pada halaman 157. Seperti apa amalannya? Sebelum saya lanjutkan, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangan Anda untuk subscribe channel Al-Fakir ini, agar ketika Al-Fakir berbagi tentang amalan, Anda bisa mendapatkan notifikasinya. Dan silahkan bagi Anda yang punya hajat juga bisa menuliskan doa-doa terbaik Anda di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya yang kurang lebih 130.000 melihat doa Anda yang ditulis, kemudian mereka mengaminkan dengan harapan ketika doa kita banyak yang mengaminkan, insya Allah Allah akan cepat mengabulkan hajat kita, amin ya robbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai manusia ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita menginginkan suatu hal. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin. Banyak orang misalnya cerita sama saya, Ustadz, saya pengen hutang saya lunas ya. Saya tanya, sebelum saya berbagi tentang doa, berbagi tentang zikir, saya tanya dulu, ikhtiar apa yang saat ini Anda lakukan? Saya nggak ikhtiar apa-apa Ustadz. Semenjak saya punya hutang, saya malah jadi males-malesan. Paling ya tidur, makan, tidur. Ini kan salah kaprah. Mau Anda baca sholawat 1 juta kali misalnya, mau Anda baca sholawat ya 1.000.000.000 kali misalnya, itu baik, tetap mendapatkan pahala. Hanya saja ibaratnya kita sedang haus gitu ya. Kita sedang haus. Apakah cukup ketika Anda ingin menghilangkan rasa dahaga dalam diri Anda cukup dengan membaca zikir? Cukup membaca sholawat? Tentu tidak. Ada hal yang harus Anda lakukan, yaitu Anda ambil air, Anda minum. Seperti Anda lapar ya Anda makan gitu kan, maka Allah akan berikan rasa kenyang. Begitu juga banyak hajat-hajat, keinginan kita yang
pondasi awalnya adalah kita harus berusaha, berikhtiar secara zahir, itu wajib. Lantas misalnya ada juga orang yang ketika menginginkan sesuatu, hutangnya lunas atau dia ingin kaya raya, dia hanya mengandalkan usahanya saja, usahanya maksimal, tapi tidak ada ketawakalan, tidak ada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak di luar sana orang-orang yang mengandalkan pikirannya, orang-orang yang mengandalkan tenaganya, orang-orang yang mengandalkan kepintarannya untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan, nyatanya tetap zonk. Karena apa? Tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah para jamaah pentingnya dua hal. Bagaimana ikhtiar kita sebagai manusia, ikhtiar secara zahir harus kita lakukan, ikhtiar secara batin harus kita jalankan. Jangan sampai kita menjadi manusia yang hanya sibuk ikhtiar secara zahir, ikhtiar batinnya nggak kita lakukan, atau sebaliknya kita hanya melakukan ikhtiar batin tapi ikhtiar zahirnya nggak kita lakukan. Ini penting karena biar Anda nggak salah sangka. Artinya amalan-amalan seperti ini Allah mengkabulkan hajat-hajat kita melalui amalan seperti ini itu melalui jalan ikhtiar kita. Misalnya Anda hutangnya banyak, misalnya. Kemudian Anda ingin lunas, Anda mengamalkan ini sambil ikhtiar zahir. Ikhtiar zahirnya misalnya Anda menjadi seorang pedagang. Dilalahnya Gusti Allah memberikan keberkahan dalam jualan Anda. Omsetnya naik, jualannya laris. Akhirnya Anda bisa melunasi hutang. Kan seperti itu. Tidak serta-merta kemudian Anda mengamalkan sebuah amalan, kemudian berharap pertolongan Allah akan datang, jublek dikasih duit sama Gusti Allah, misalnya 1 miliar. Keajaiban itu ada. Keajaiban itu nyata. Tapi keajaiban yang Allah berikan adalah melalui jalan-jalan ikhtiar kita sebagai seorang hamba. Misalnya, Anda yang pada saat ini nggak punya kerjaan, Ustaz saya pengen punya lunas hutang, tapi saya nggak punya pekerjaan, gimana? Anda amalkan amalan ini, tapi sambil Anda ikhtiar mencari kerja. Dilalahnya Allah memberikan Anda pekerjaan yang bagus, yang gajinya gede, kan seperti itu. Anda yang punya usaha misalnya, hutangnya banyak, pengen kaya. Anda mengamalkan amalan-amalan, kemudian Allah menjadikan usaha Anda usaha yang barokah, mudah bagi Allah. Kecil bagi Allah untuk membolak-balikan keadaan seseorang. Banyak di luar sana orang yang mungkin tadinya nggak punya apa-apa, hidup ngontrak, sekarang bisa beli rumah, bisa beli mobil, nggak punya hutang, banyak. Dan juga banyak orang yang tadinya berkelimpangan harta, kemudian Allah balikan menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Itu juga banyak para jamaah. Nah, berkaitan dengan amalan ini tadi, itu pengantar biar Anda faham betul bagaimana jalan pertolongan Allah kepada seorang hamba. Amalan ini faidatun, saya bacakan kitabnya. Faidatun, ada satu faidah. Liqada'il hajati aidon takulu, ketika Anda mempunyai hajat tertentu, takulu, ya misalnya hajat Anda mau kerja, pengen kerjaan Anda lancar, Anda mau jualan, pengen jualan Anda laris, Anda beraktivitas biar disayangi sama bos, biar dapat apa yang Anda inginkan gitu kan. Takulu, maka ucapkan, bacalah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Wa taqbidu asabil yadil yumna inda kulus min usubu'an. Nah, ketika Anda membaca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, wa taqbidu asabil yadil yumna inda kulus min usbu'an. Kemudian wa taqbidu, Anda menggegam, tangannya digegam seperti ini saat Anda membaca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Anda menggenggam tangan kanan Anda.
wa taqbidul asabil yadil yumna inda kulusmin usbu'an. Setelah itu summa taqulu, kemudian Anda mengucapkan lagi, ya sami'u ya basir ya alim ya wadud ya mustaghath wa taqbidul asabil yadil yusra kadzalik. Nah, kemudian Anda tiupkan setelah Anda membaca tadi wa taqbidul yumna inda kulusmin usbu'an, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum. Anda baca ya Sami' Basir ya Alim ya Wadud ya Mustaghath. Nah, setelah dua tangan Anda menggenggam seperti ini, thumma taftahu asabi'il yadil yumna bikaf ha ya ain sin shad. Jadi setelah Anda genggam, tangan kanan Anda dibuka, tapi saat Anda membaca kaf ha ya ain shad, buka. Wa asabi'il yadil yusra. Nah, kemudian Anda membuka tangan kiri Anda dengan membaca Hamim Ain Sin Qaf. Nah, setelah itu Anda usapkan ke wajah Anda. Nah, nanti untuk jelasnya di terakhir saya kasih teks jelasnya. Setelah itu, summa tadhabu li hajatika. Kemudian setelah Anda melakukan amalan yang tadi saya jelaskan, summa tadhabu li hajatika. Kemudian Anda berjalan menuju aktivitas atau hajat yang Anda inginkan. Artinya misalnya Anda hajatnya, ya Allah saya pengen lunas hutang, saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil. Anda profesinya pedagang. Sebelum keluar rumah, amalkan amalan ini. Jadi ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Sami, ya Basir, ya Alim, ya Wadud, ya Mustaghath. Ha kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf. Pergi jualan, insya Allah hajat Anda akan terkabul dengan jalan ikhtiar Anda sebagai seorang pedagang. Misalnya Anda kerja, ya sama, jangan keluar rumah, berangkat kerja sebelum mengamalkan amalan ini. Misalnya Anda petani, sama, pokoknya segala aktivitas Anda yang sedang Anda lakukan diawali dari rumah, sebelum keluar amalkan amalan ini. Hajat-hajat Anda pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen lunas hutang, pengen apapun yang namanya hajat itu kan keinginan. Keinginan orang itu pasti saya yakin Anda ingin banyak hal. Nah itu amalkan menuju ke tempat yang menjadi jalan ikhtiar Anda. Nah melalui ikhtiar itulah kemudian nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahan, akan memberikan keajaiban, akan memberikan pertolongan. Nah, untuk lengkapnya bisa simak di layar HP Anda, itu bisa di screenshot. Cara pengamalannya, cara bacaannya, semoga bermanfaat. Dan bagi para jamaah yang ini ikhtiar melalui Ruqyah Jalbi Rizki, silahkan bisa ikhtiar melalui Ruqyah Jalbi Rizki ini. Saya tidak membantu saja kalau saya mah. Saya tidak menjual, tidak ada harganya. Kalau Anda punya masalah hutang numpuk, pikiran gak tenang, hati gak tenang, silahkan bisa ikhtiar, namanya juga orang ikhtiar. Ikhtiar itu mengharap pertolongan Allah dengan Ruqyah Jalbi Rizki yang dibacakan Al-Quran 30 juz, doa-doa khusus, wirid-wirid tertentu, salat mustajab. Hati Anda akan tenang, pikiran Anda akan tenang, sehingga insya Allah Anda bisa mendapatkan jalan keluar dari hutang, sehingga hutang meskipun miliaran insya Allah bisa lunas. Atau misalnya Anda nih rizkinya sulit, diganggu oleh jin menghalang rizki, santet, pelet, jualan Anda sepi, usaha nggak lancar, insya Allah dengan meminum air Ruqyah Jalbi Rizki ini, fadilah Al-Quran, fadilah sholawat yang tidak baik dalam kehidupan Anda, entah itu akibat dari perbuatan orang lain atau jin atau apapun, insya Allah akan kabur dari kehidupan Anda. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mau pesan bisa klik link di deskripsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.